mungkin dari kegiatan ini akan ada semacam update situasi dulu lah, ya. Tepatnya nanti setelah ini akan disampaikan oleh Pak Bob, kemudian juga mungkin dari bidang keuangan dari Pak Wahyu, yang nanti akan menyampaikan mungkin hal-hal penting juga dari masing-masing bidang. Saya akan berikan kesempatan, ya, baik dari bidang ibadah dan dakwah ibadah, baik bapak-bapak, remaja maupun ibu. Kalau remaja udah nggak pernah ini ya, udah susah ini menangkap remaja ini ya. Hari ini katanya sampai ada acara siapa Mas Gagal acara Mas Gagal karena anak remaja udah pada cabut semua. Jadi mungkin kita coba nanti sampaikan melalui tertulis dalam hasil rapatnya nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, waalaikumsalam. Untuk itu kita mari dengarkan sama-sama dari Pak Bob. Ada yang ingin coba bisa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada Pak Bob silakan. Mencatat kegiatan-kegiatan tahun 2021 dari Januari kemarin ada beberapa memang rencana dari program-program dari bidang-bidang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana daripada rencana yang telah direncanakan. Nanti bidang dakwah juga Bapak nanti bisa menyampaikan. Namun kami semuanya sudah mencatat semua. Kemudian ada satu yang dari pengurusan ini adalah kita sudah mempunyai izin IMB. Itu nanti apakah itu tidak lanjutkan terserah kita mau diskusikan, apakah itu mau dibuat rencananya maupun bikin yayasan atau bagaimana Pak itu ya. Jadi nanti dulunya bagaimana kita sudah mempelajari persyaratan setelah menjadi yayasan itu apa-apa, tinggal kita nanti menyiapkan pengurusan, menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian juga sebagai tambahan bahwa masjid kita ini sudah terdaftar di Pemkot Depok sebagai masjid binaan di wilayah Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok. Jadi ini perlu ada dimulai komunikasinya mungkin. Ada yang harus kita komunikasikan dengan para pembinanya di Pemkot Depok, mungkin di bawah Dewan Masjid atau apa itu DMI ya, Dewan Masjid Indonesia atau apa. Tapi yang di Pemkot Depok, sehingga nanti dengan ada informasi ini bisa semakin luas komunikasinya kita. Kemudian juga untuk kegiatan dakwah ibadah tentunya ini kita nanti akan tunggu langsung dari Pak Jeffrey dan juga dari ibu-ibu. Barangkali nanti ada ibu-ibu yang ingin share juga kepada kita tentang situasinya bagaimana. Kita bisa hadir pada malam hari ini untuk pertama kali sejak 2 tahun yang lalu ya. Tapi ada pernah sekali kita ngumpul juga. Nah, poin yang pertama adalah tidak hanya DKM tapi negara guncang segala rencananya. Jadi Pak Sandi juga tahu ya, saya waktu pandemi ya sudahlah, yang penting survival dulu, bertahan dulu aja. Satu. Bagaimana kita menyesuaikan diri, program-programnya menyesuaikan diri dengan keadaan di sini. Misalnya masjid kita karpetnya dicopot dan seterusnya, kemudian pengajian sempat hilang, pernah juga dicoba online, yaitu yang penting survival dulu lah. Nah, dalam saya lupa Pak Sandi yang ruang serbaguna sama itu kita bangun di pandemi ya, karena mau puasa gitu ya. Bahkan kita nekat tetap membangun itu. Bahkan pada waktu Idul Adha juga Pak Sandi, di tahun lalu kita makan ngadain sendiri. Jadi survivalnya bahkan lebih baik begitu. Itu yang kita perlu syukuri. Namun ada hal-hal yang secara jangka panjang, jangka menengah yang
perlu kita sebenarnya sekarang bisa bergerak lagi. Nah, khususnya untuk renovasi, ada dua hal yang belum kita laksanakan sebenarnya dari BPH ini, lagi punya rencana cuman belum terwujud. Yang pertama adalah banyak masukan, mau masjid kita mau diginikan dan seterusnya. Ingat, kita punya rencana dulu bahwa ini kanopi mau diganti, kemudian tempat wudhu mau dirapikan, di sana juga mau dirapikan. Menyikapi itu, maka kita punya rencana untuk satu, meminta pendapat dari Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina kita itu ada Pak Maksum, ada Pak Agus, ada Pak Pras, ada Pak siapa lagi, Pak Hendri sebenarnya. Bukan Pak Agung. Oh, Pak Agung, Pak RW. Itu kita perlu minta juga pandangan-pandangan mereka, karena akan ada perkembangan-perkembangan di kawasan ini terhadap masjid pasti berpengaruh, karena Jumatan, para karyawan, padahal bapak-bapak lagi kerja tuh, sampai keluar gratis, bahkan tidak saat pandemi itu ketahuan tuh kurangnya fasilitas kita. Kemudian kalau khotib tuh datang ke sini, masukan mereka adalah kamar mandinya tuh, kalau toharoh itu kesuciannya itu masih bisa ditingkatkan. Bukan masalah bersih ya, karena di sana ada toilet dan seterusnya. Perlunya ada yang kayak begini lebih banyak gitu, kira-kira gitulah kalau bahasa simpelnya, yang kayak gini inovasi masjid. Di luar itu saya melihat tanpa ada masukan-masukan yang sudah kita gambar 273 juta sekian itu, Pak Wahyu nggak jadi makan pas itu masih bisa diteruskan. Nah, itu rencananya supaya nggak tabrakan bulan puasa, kita boleh bergerak lagi, karena dana itu selalu disebutkan di setiap Jumat sekitar 30 sampai 40 juta, 30-40 juta, dan dia begitu-begitu aja terus. Orang menyangka duit kita banyak, padahal itu sebenarnya duit buat renovasi. Ya, kita cari lagi temannya, kira-kira gitu, baik. Cari temannya lagi biar bisa menggunakan itu. Kalau Bu Titin di belakang itu udah mulai itu di belakang udah mulai melambai-lambai itu, kita bisa ganti itu semua. Dan dulu kan Pak Edi ya, kalau saya ingat Pak Edi Subagio. Nah, untuk menghormati beliau, boleh kita tawarkan sebagai yang pertama, Pak mau jadi donatur lagi untuk ini desainnya. Jadi itu menurut saya yang tentang renovasi itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, terutama juga di sana yang belum itu kan toilet ya, toilet laki dan perempuan. Jadi itu bisa kita mulai lagi secara bertahap. Kemudian program-program yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu koordinator, tentu ada yang pending, ada yang bisa jalan. Kalau orang meninggal kan nggak bisa pending ya Pak Wali ya. Dari Pak Wali itu juga banyak ragamnya, mulai dari lahannya, peralatan-peralatan. Ada yang tertunda karena COVID, ada yang sekarang mulai bisa digerakkan lagi. Mudah-mudahan dengan ada 3 tadi ya sharing informasi yang disampaikan Pak Bob, Pak Wahyu dan Pak Asep. Nah, tibalah sekarang mungkin kita saatnya untuk berbicara dan berdiskusi tentang masing-masing bidang ataupun mau sharing informasi dan sebagainya terkait dengan apa-apa yang tadi sudah disampaikan, atau kaitannya dengan itu atau dengan tugas pokoknya di bidangnya masing-masing. Sebelum itu kita laksanakan, yang pertama silakan dicicipin dulu snacknya karena kita kan udah habis, boleh nambah lagi gitu. Kalau mau nambah lagi Pak Wali, selamat menikmati makan malam gitu. Wah, habis juga. Udah habis, Pak Iba boleh nambah Pak. Kemudian juga kami sebelum itu juga saya coba sampaikan juga sedikit tentang perkembangan. Mungkin Bapak Ibu selama ini mengikuti terus perkembangan tentang pandemi COVID.
luar biasa di penghujung dari bulan ini, kira-kira begitu Indonesia mendapat penghargaan dunia karena mampu menekan sampai 28%. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Nah inilah mungkin situasi ini berkembang dan sekarang dalam kenyataannya memang sudah mulai menurun, tapi bukan berarti kita menyurutkan kita untuk tetap menjaga prokes. Namun demikian secara istilahnya ada hukumnya ya tentang sholat harus bagaimana ketentuannya dan sebagainya. Kita rencananya Asopa akan menyesuaikan dengan keadaan ini. Mudah-mudahan ini keinginan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, tentunya mungkin dengan adanya perkembangan situasi yang lebih baik ini dan juga mungkin akan ada aktivitas lain yang perlu ditingkatkan kembali ya, sehingga secara bertahap kita pun akan menyesuaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan di tahun 2021 ini memang kegiatan-kegiatan keagamaan memang sudah sangat berkurang ya, Bu, Pak. Terutama perayaan Hari Besar Islam kita sudah hampir tidak melaksanakan ya, tidak ada kecuali beberapa kegiatan yang lain ya, seperti pengajian bulanan. Memang ada kelihatan ya, penyusutan jumlah jamaah yang hadir di sini ya. Namun demikian kita masih tetap melaksanakan. Kenapa? Karena rupanya kegiatan pengajian bulanan itu dirindukan dan juga sekaligus obat dari kegamangan yang mungkin selama ini kita alami. Ada rasa juga pengen bertemu dengan teman-teman dan lain-lain. Ini rupanya menjadi pelepas rindu lah ketika berkumpul gitu dengan jamaah, dengan rekan-rekan yang lain itu terasa, oh iya selama ini kita nggak pernah ketemu dengan siapa gitu. Alhamdulillah, jadi kita masih tetap mengadakan bahkan kegiatan setiap hari Sabtu dan Ahad pagi berupa pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kultum tetap dilaksanakan, dan bapak-bapak di sini juga semuanya juga merasakan nyaman ya, selain menambah ilmu juga bertemu dengan bersilaturahim dengan rekan-rekan yang lain. Ini. Gak banyak juga ingin saya sampaikan, Pak Sandi dan bapak-bapak itu sekalian. Sebenarnya dalam kegiatan di bidang dakwah itu sudah berjalan sudah berjalan, memang sudah punya tim ibu, sudah menjalankan pengajian, kemudian bapak-bapak remaja putra, ibu remaja putri itu juga sudah jalan. Ada Mas Heru di situ yang bicara untuk bapak-bapak dan remaja putra sudah berjalan semua, Riyadhus Shalihin sudah berjalan, semua sudah berjalan. Menurut saya cukup baik gitu ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah kemudian ada yang memang seperti tadi Pak Imam sempat bilang gitu ya, kas kita cenderung menurun ya Pak Imam ya dalam PPKM ini. Saya ingat saya sebelum di awal-awal itu sekitar 50 jutaan ya Pak Wahyu ya, 55, 58 gitu ya. Mungkin terkena dampak juga dari pandemi ini gitu ya, sehingga kas kita sedikit menurun. Kalau memang kita berbicara pendapatan kas terbesar kita itu bahasanya mohon maaf ya pendapatan ya, jadi karena mungkin kurang pas, tapi apa ya, infak yang kita dapat dari infak penerimaan dari di sholat Jumat kalau 1,5 juta kali 4 kali itu 6 juta gitu ya, kurang lebih di mana ada beberapa kegiatan yang sebetulnya masih dengan kondisi bahwa pandemi ini seperti Pak Sandi tadi katakan bahwa ada satu rumah sakit yang sudah 0 pasien COVID-nya, itu sudah sangat menyenangkan. Berarti mungkin PPKM PPKM karet 3 level 3. Saya ingatnya tuh karet 3 itu pedes biasanya. Kalau dikasih karet 3 itu level 3, mudah-mudahan bisa turun lagi sehingga kita mungkin bisa lebih baik lagi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jeffrey untuk kegiatan di hari Senin, ibu-ibu dengan Ibu Wandi. Alhamdulillah sudah berjalan langsung tatap muka dengan 12 orang ibu-ibu. Ya kalau datang ya alhamdulillah kadang 12, kadang-kadang juga 7 ya. Cuma yang ada satu yang saya saya selalu minta uang sama Pak Wahyu setiap awal bulan. Saya lihat postingannya Mas Heru, selalu dia bilang ini terus bukan hanya di DKM, soalnya di Asofa juga bilang kegiatan anak remaja ini. Jadi ibu-ibu, sedangkan saya selalu meminta uang sama Pak Wahyu. Jadi sepertinya saya merasa, kok saya udah minta uang, saya nggak pernah lapor beberapa orang, ibu-ibu atau apa. Jadi saya nggak enak, apa ini sebenarnya siapa yang punya ide, apa kos kita nggak di apa ya, apa sayanya aja yang sensi atau apa. Saya pikir baper, saya pikir saya tanya aja deh gitu, daripada ini apa saya juga harus bilang Pak ada sekian, karena saya minta uang terus kata Pak Wahyu gitu. Sedangkan laporannya nggak ada gitu, saya jadi nggak enak gitu kan, gitu aja Pak yang ada unak-unaknya. Ibu masih istiqomah yang di pengajian hari Senin ya, 12 orang, dan di hari Kamis ada 10-an Bu. Bu Yayu 12 orang 12 orang juga. dengan istrinya Pak Husen 13. Oh 13 dengan istri Pak Husen. Kalau yang hari Kamis itu seperti taksim gitu Bu ya, belajar ngaji ya. 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 Jadi Bu kalau Yayu jadinya Guru tembak. apa maksudnya nggak dibayar juga sih, harusnya dibayar ya Pak. itu khususan tiap bulan dari ya. Jadi ini satu hal juga ya, mudah-mudahan juga ke depan ini ibu-ibu juga punya ini ya, punya aktivitas sosialnya yang mungkin bisa ditingkatkan. Salah satunya mungkin untuk mengajak ibu-ibu yang lain yang belum berkesempatan ke masjid, mudah-mudahan bisa bergabung juga. Untuk waktunya hanya menambahkan saja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh koordinator Pak Jeffrey. Kalau pengajian kita ibu-ibu maksudnya itu alhamdulillah masih berjalan di Senin dan di Kamis. Kemudian untuk pengajian remaja dalam beberapa minggu terakhir ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi melalui Zoom, melalui virtual. Itu mungkin memang diambil keputusan itu mungkin atas kesepakatan dari ibu dengan remaja putri. Dan untuk satu lagi kegiatan yang biasa kita lakukan di bidang muslimah ini yaitu kegiatan tausiah bulanan yang biasa kita lakukan rutin setiap bulan, kadang di pertengahan, di minggu kedua atau kadang di minggu ketiga di setiap hari Rabu. Sejak diberlakukannya PPKM, kita break dulu. Kami juga tidak pernah laporan untuk kegiatan tausiah. Mungkin insya Allah sih rencananya akan kita mulai lagi, karena melihat situasi juga sudah lebih kondusif dibandingkan yang sebelumnya. Insya Allah di bulan depan mungkin tausiah bulanan untuk ibu-ibu itu akan dilaksanakan lagi. Mudah-mudahan juga keuangannya juga itu sudah pikiran keuangannya deh. Insya Allah itu ada selalu rezekinya, insya Allah ada rezekinya. Insya Allah Bu. Jadi kita bisa mengajak lagi ibu-ibu yang belum tergabung di hari Senin ataupun belum tergabung di hari Kamis, dan kita menjadi sarana untuk menampung ibu-ibu yang hanya ingin hanya ingin mendengarkan dulu gitu Pak tausiahnya, belum ingin belajar langsung tahsin atau mungkin belum ingin belajar tafsir, tapi tidak apa-apa kita undang ibu-ibu yang hanya sementara hanya ingin belajar mendengarkan saja tausiah. Maka kita adakan pelatihan itu. Jadi kita asesmen dulu nih, kita belanja masalah dari apa-apa yang di lingkungan kita saja dulu. Dan saya kira tepat diawali dari ibadah. Tujuan kita hidup ini beribadah, kan gitu. Nah inilah mungkin salah satu yang perlu kita ingatkan kembali. Bahkan gitu ya, ini satu juga ada yang hilang. Mohon maaf ini kepada bapak-bapak yang
grup Manula pun mungkin sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kita masih sempat memberikan kesempatan kirimkan ini Pak, kirimkan guru ngaji, sekarang tidak lagi. Saya kira kebutuhan yang dari yang para Manula pun yang sepuh, oh maaf, lansia, gitu. Soalnya di sini ada Pak Bob, beliau juga ada yang mobil itu. Jadi Pak Bob, kira-kira sebetulnya apa sih yang dibutuhkan? Nah, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga mungkin kesantunan kami, apa sebetulnya yang bisa kami bantu gitu Pak untuk para anggota lansia sehingga nanti masjid pun memberikan kontribusinya Pak gitu. Terutama tadi mungkin ada hal-hal penting yang terkait ibadah yang harus menjadi perhatian gitu Pak. Gitu. Saya melihat ada yang luput dari perhatian kita, tapi sebenarnya ada penting. Yang pertama adalah yang ada di sebelah kita ini. Ini kan konsepnya adalah rumah baca, tapi kita sudah lihat lama sekali sudah tidak berfungsi lagi seperti konsepnya, maka ini harus kita pikirkan. Kalau memang ini mau dimanfaatkan gudang, ya harus kita buat gudang yang rapi kan gitu ya, yang tidak seperti ini. Tapi kalau mau kita manfaatkan, kita komitmen dengan rumah baca, ya kita fungsikan, ya kita buat memang layak untuk dipandang sebagai rumah baca. Yang pertama, kebingungan untuk bagaimana kita itu bisa menampung jamaah yang semakin besar, ya. Sehingga sampai kita melakukan perluasan ke Serbaguna dan sebagainya. Dan saya melihat ada sesuatu yang membuat itu terjadi. Kalau menurut saya terus terang saya bahwa kita tidak berani memperluas masjid ini dengan ada sesuatu, ada pertimbangan tertentu, terutama adalah konsep arsitektur dari masjid ini nampaknya menurut pandangan saya sepertinya tidak boleh berubah gitu. Kalau yang saya amati gitu ya, bahwa suatu hal yang tabu kalau sampai ini dirubah gitu ya. Padahal kalau menurut saya itu tidak boleh terjadi seperti itu. Bahwa kita harus mengikuti kebutuhan ya. Bahwa kita pada saat ini memang kebutuhan untuk bisa memberikan pelayanan ya, dengan baik. Maka kalau menurut saya daripada kita berputar kemana-mana gitu kan ya, ini nampaknya masih bisa untuk dibangun 2 lantai gitu ya. Kita buat 2 lantai ya, mungkin konsepnya dibuat sedemikian rupa layak untuk dibuat 2 lantai. Saya kira dari sisi areal itu masih cukup. Jadi sebenarnya saya juga ingin menyampaikan ke ibu-ibu kan kebetulan memang belum tahu perkembangan di SIS ini, yang mana mulai tahun kemarin kita sudah melakukan perubahan dalam pendistribusian ya, pendistribusian zakat fitrah, yang mana semua uang kita konversi ke dalam bentuk beras ya, atas masukan dari para guru kita, dan kita sepakat DKM Asofa dan sepakat dengan itu, maka sudah mulai kita laksanakan kemarin. Cuma lagi-lagi salah satu problemnya adalah tenaga SDM ya. Alhamdulillah kemarin kita pun ada Pak Marsuki yang secara spontan mensupport kegiatan itu, sehingga dalam pendistribusian di sini karena kita mengundang Pak, mulai kemarin kita mengundang para supaya kita undang semuanya di kantor, sehingga ya terlaksana dengan lancar. Tadi yang masalah ya, dengan kegiatan renovasi masjid juga
ini memang harus ada musyawarah nih Pak Asep, untuk memperjelas juga apa-apa yang sebetulnya ingin kita tambahkan atau kita bangun ke masjid ini, bukan hanya sekedar merenovasi atau bukan hanya sekedar merawat gitu Pak ya. Kalau saya termasuk yang sealiran sama Pak Imam, sebetulnya ini bisa saja gitu. Cuman tadi saya juga pun masih ada beberapa hal kok. Kita masih terbenturnya di sini, masih ada apa ya begini, apa ya begitu. Sampai akhirnya kalau saya terbiasa mencari cara lain tapi masih sejalan. Nah, akhirnya terjadilah itu, terbangunlah kawasan itu dengan alasan memang pada saat zaman Covid ini ternyata bermanfaat juga Pak Imam. Terpaksa kita harus split, kalau jamaah luar kita taruh sana, jamaah dalam kita taruh sini. Ketika ada sholat Id juga ibu-ibu juga bisa menggunakan itu, yaitu ada hikmahnya semuanya. Tapi prinsipnya memang tujuannya supaya bermanfaat. Dalam situasi ini banyak yang unpredictable, tapi kita semuanya mencoba untuk tetap survive lah gitu dengan keadaan ini. Ya mudah-mudahan ke depan kalau ada musyawarah lagi kita bisa putuskan rencana induk yang lebih komprehensif. Gitu. Ini perlu kita perhatikan ke depan, nggak boleh seperti ini lagi. Pengalaman masa. Mungkin yang Ya. sudah disiapkan agendanya Pak Imam kalau ngasih masukan aja. Kemarin kan sempat memakan tempat di sini disimpan Iya. karung gitu. Iya. Ya, apakah kita harus memikirkan juga space baru supaya juga tidak mengganggu aktivitas ibadah? Ya, bisa Pak. Nanti kita bisa bicarakan. Tempat kan kita, kawasan ini kan tempat kita, jadi kita bisa di mana saja di sekitar masjid. Tapi yang jelas kekurangan SDM dalam melaksanakan kegiatan ini harus menjadi perhatian kita, dan kita harapannya tidak boleh seperti itu lagi ke depan. Yang tadi dari Pak Imam menyampaikan BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil. Ini sekarang ini saya baru ini ya Pak, sebetulnya karena pandemi. Sebetulnya dulu tuh gini Pak, keinginan saya tuh, yuk kita jalan yuk ke Masjid Jogokarian rame-rame, kita ke sana kita belajar gitu kan. Gimana sih ini menghidupkan masjid ini? Tapi karena PPKM ini sampai 2 tahun ini, atau pandemi kan sampai 2 tahun, sehingga ini betul-betul apa istilahnya? Ya boleh dikatakan tidak bisa kita lakukan untuk saat ini gitu. Tapi sebetulnya kita bisa mengundang secara pikon sebetulnya. Kalau misalnya kita masih tetap juga pengen punya keinginan, kenapa tidak kita coba pakai pikon, ya kan? Kita bisa kok dengan pengurus sana, siapa yang bagian ini ya, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Barangkali di sana punya narasumbernya yang bisa kita jadikan pembicara dalam hal ini. Nah, untuk itulah makanya di kesempatan mendatang saya mohon juga kalau bisa Pak Asep mohon bantuannya, Pak Bob, Bang Wahyu ya. Ini juga bisa diangkat, diagendakan untuk dirapatkan. Mintakan dari para jamaah, pembina, bagaimana caranya kita menggairahkan ini. Ini dengan kondisi Covid ini sebetulnya banyak sekali terdampak ini. Mungkin di antara kita pun ada yang mungkin bisa turun rembuk dalam hal ini. Nah, sehingga menurut saya ini salah satu yang perlu kita bisa angkat dan juga bisa kita bicarakan secara mendalam. Ya. Ini depan pohon. Ya. Saya ada gambarnya, cuma saya belum berani Saya karena belum dapat izin dari Pak Dus. Oh, gitu. Maksudnya kalau personal bisa lah saya kirim, tapi kalau di DKM Group kan, Iya. itu udah ada gambarnya. Oh iya Pak. Iya. Jadi Mohon di sana. diagendakan untuk dirapatkan ya Pak ya. Ya itu yang Iya. Pak. Nanti yang menghitung itunya Pak Zainal. Oke, nah. Iya. Terus yang ini kita sebenarnya ingin supaya rapi itu saat ini ditutup pakai stiker gitu. Ada yang stiker Oh, yang ini ya Pak ya. Standar sebetulnya. Standar. Jadi nggak kelihatan dalamnya gitu. Iya. blur Pak. Jadi nggak langsung gitu. Ada yang hitam soalnya. Blur hitam ada yang blur putih. Belum ya Pak Sandi, Iya. kita sunatan massal, kemudian ada lagi apa Yang jelas sudah bisa dilakukan semua Pak ya. Ada sifatnya perkebunan ya. Terpengaruh semua ya. Seperti itu.
sampaikan adalah jasanya aja. Mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah masalah peminjaman kursi, Pak. Yang dulu pernah saya ajukan, ya kan, minimal punyalah kursi. Ingat selama ini kan kita pinjam sama lansia. Jadi saya khawatir takutnya ya, walaupun mungkin saya terlalu berprasangka ya, setiap kali ada acara yang meninggal selalu nyebutnya ke lansia. Khawatirnya menjadi kerusakan. Jadi satu, kedua kita punya dana sendiri. Cuman dampaknya ke saya juga karena berpikir kalau nyimpennya kursi lagi, saya juga kepikiran juga. Ini mau ditutup, Pak. Hah? Mau ditutup. Muat kali kalau di situ mah. Intinya di gedung aja. Jadi Bagus aja sebenarnya. Kayak gedung, Pak. itu akhirnya saya Ya. sampaikan, walaupun mungkin mudah-mudahan sih omongan saya ini salah gitu, dari teman-teman lansia sih ikhlas saja gitu. Cuman kan khawatiran namanya gubrak dulu kadang-kadang ya jadi kerusakan. Kursinya apa nih Pak? Kursi plastik atau Plastik. Oh, ya, uang itu ditimbang terimakan. Sebaiknya tanda terimanya itu dengan menyertakan semacam syarat berlaku gitu ya. Jadi bahwa di situ dijelaskan bahwa uang ini adalah uang pinjaman punya DKM dan akan dikembalikan oleh peminjam gitu Pak. Tanda tangan boleh pakai silakan. Bukan apa-apa ya, karena lebih baik kita menyampaikan begitu daripada nanti akhirnya jadi salah terima gitu ya. Jadi supaya kita memang momennya nggak pas ya. Lisan aja Pak. Betul Pak. Kalau momennya sedang berduka, tapi ini kan masalah ini kan juga sangat ini ya, sangat sensitif gitu, tidak bisa diabaikan gitu saya, supaya kita nanti dalam melaksanakan ininya timbang terima uangnya dipahami lah gitu oleh sohibul musibah gitu. Insyaallah. Terima kasih Pak Wali. Kemudian yang lain-lain kalau masalah mekanismenya saya sih sedang meragukan. Saya kira sudah saatnya kita punya inventaris kursi sendiri Pak Pok, ya gitu ya. Saling mengisi Pak jadi Yato, ya. Jadi kalau lansia punya mau bikin acara juga Boleh dipinjam, ya boleh lah. Saya kira bisa saling silang, dan tempat yang nyimpan juga saya kira yang paling tepat ya di gedung Serbaguna ya. Di atas bisa, Pak. Di mana? Di tadi. Tempatnya apa Pak? Iya. Tempatnya apa? Iya, itu kan jauhan. Jauhan, Serbaguna aja. Tapi kalau ngambil Di Serbaguna remote. Satu yang perlu diingat ini Pak Yanto nih Pak, yang ini Pak Jana udah ngomong ini perlu segera. Menurut saya kalau nggak akan bisa makin besar. Waktu itu dia mau panggil tukang mau mengerjakan saja karena Pak Sandi nggak ada. Saya bilang mau dikerjakan pakai apa? Kalau pakai seperti itu lagi, ya gini lagi Pak. Itu lagi ya, Gini bener. lagi, gini lagi Iya, gitu kan. bener. Pak Jana pernah dengar nggak bahwa kalau di gedung tinggi itu ada yang lapis bakar itu mahal Pak? Berapa? Kayak gitu ya udah saya minta waktu nanti kalau apa sementara ini di luar yang tadi Bapak sampaikan. Kita nggak usah lihat dana, nggak usah lihat pohon, nggak usah lihat apa. 5 tahun ke depan kira-kira ini orang ini berapa banyak? Coba kita bikin gambarnya. Gambar aja kan nggak akan, pohon nggak rubuh Pak. Kita bikin gambar aja Pak. Jadi kalau sekarang 150 tambah misalnya 100 orang atau tambah berapa persen gitu pertambahannya, seperti apa gambarnya? Yang nggak usah bagus kita minta kan kasihan juga kayak Pak Jenal gitu, walaupun tambah kita bikin aja Pak. Fondasinya kayak gini, luas tanah kayak gini, gudangnya yang ini selesai nih Pak. Gudang ini mau Pak Wahyu, Pak Wali berapa banyak kursinya udah ada tempatnya. Jadi apa nama master plan lah 5 tahun ke depannya seperti ini perkembangannya. Fondasi itu apa perlu ke bawah? Kan ada yang di sini kan ke bawah Pak, tempat duduknya ke bawah.
Iya, ke bawah, ke atas, ke samping. Katakanlah 100 miliar, enggak apa-apa Pak, pragma di kertas. Nah, jangan kita bebankan ke Pak Agus. Melihat 5 tahun ke depan, itu seperti apa perkembangan, berapa banyak jamaah dengan pelebaran jalan, itu jangka panjang menurut saya perlulah jadi pemimpin. Jadi kita bukan nggak punya pemikiran sebenarnya tentang itu. Nah jadi misalnya ini apa dulu batu yang hitam itu kan dulu seingat saya tiba-tiba di luar konsep lah. Kenapa? Karena orang nggak ada marketnya Pak. Sama juga dengan keramik yang di depan. Karena kita nggak ada marketnya. Kalau ada marketnya, orang bilang, oh ini nanti kayak gini ya, aku di sini dong. Ada gambar nih Pak Wiba, aku yang ini dong. Kalau enggak yang terjadi dia sumbang 10 pen, kita bingung mau naruh di mana. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Jadi lagi-lagi saya bilang, memang sudah dalam rencana kita tuh Pak Imam. Panggil Pak Maksum, Pak Agus, apakah itu bisa menjadi sebuah pemikiran jangka panjang mau dilaksanakan bagus, kalau belum ya kita yang jangka pendek, jangka menengah itu bisa. Sangat-sangat sangat-sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa dari lamanya sekali kita tidak pernah berkumpul, dan saya mohon kepada rekan-rekan di BPH untuk bisa membuat timeline Pak, untuk mengagendakan satu demi satu agenda yang sudah kita bicarakan ini bisa diangkat sebagai meeting-meeting yang harus segera kita tindak lanjuti. Dan nanti mohon kesediaannya Bapak semuanya, Pak bila nanti diundang untuk berkumpul kembali dalam rangka meeting-meeting yang spesifik tadi, dan tentunya mohon menyiapkan tanggapan dan sarannya. Dan apa tadi yang sudah disampaikan, saya yakin ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Karena masjid kan Baitullah ya, punyanya Allah, di mana tempat kita melakukan ibadah adanya. Saya selalu optimis Pak, gitu istilahnya. Insya Allah kita ada jalan, hanya saja kita perlu mengupayakannya yang terbaik, kira-kira begitu. Dengan demikian, saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini saya ada kekurangan saya mohon maaf sekali lagi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak semuanya. Saya tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Pak.